Toro, iNews melaporkan. Pemirsa, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak, termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo kembali menganalisis ijazah Jokowi. Menurutnya, ijazah Jokowi tidak identik. Pakar telematika Roy Suryo menganalisis keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, ijazah Jokowi tidak identik dengan 3 ijazah pembanding. Menurutnya, analisis yang dilakukan tersebut bersifat terbuka dengan metode identifikasi dan komparasi visual. Ijazah Jokowi dibandingkan dengan 3 ijazah milik alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada November 1985. Langkah ini dilakukan bukan untuk menggiring opini, tetapi memberikan data yang bisa diverifikasi. Perbincangan mengenai ijazah Presiden Joko Widodo bukanlah isu baru. Namun kali ini, kita tahu klaim temuan baru tentang ijazah Jokowi. Kita terhubung dengan Roy Suryo sebagai pakar telematika dan pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan. Selamat malam, Mas Roy Suryo dan Mas Yakub. Selamat malam juga Mas Roy. Yep. Baik, saya akan ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, Anda kan pernah beberapa kali menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian atau keanehan pada ijazah Presiden Jokowi. Bisa dijelaskan mungkin dari sudut pandang forensik digital apa maksud Anda dengan ijazah itu tidak identik? Oke, jadi kita ikuti cara Barreskrim untuk meneliti ijazah dengan memperbandingkan identik atau tidak dengan sampel. Nah, kali ini saya mencoba melakukan, jadi ini metode yang dilakukan Barreskrim ya. Jadi saya ikuti metode yang dilakukan Barreskrim dengan membandingkan di sampel ijazah. Oke, kita lihat ijazah yang sebenarnya adalah ijazah yang diakui oleh Barreskrim, yaitu yang difotokopi, yang ada fotonya pada saat press conference. Itu kita ambil sebagai sampel pertama. Sampel pembanding kedua adalah ijazah nomor 115 itu milik Sri Murtiningsih, ya, itu sudah di-upload oleh yang bersangkutan dan sempat juga dibawa oleh yang bersangkutan pertemuan UGM tahun 2017 yang lalu. Ya, dan kedua ijazah berikutnya adalah ijazah 1116. Itu ijazah Almarhum Haryono yang itu ditunjuk sendiri oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Sunarta pada saat diwawancarai oleh Kompas tahun 2022. Kemudian ijazah yang ketiga itu milik Frono Jiwo 11 ya, ini sering memberikan ijazah karena adalah pendukung kerasnya Jokowi, yaitu ijazah nomor 111. Nah, ketiga ijazah ini saya uji dulu. Jadi ini baru juga harus melakukan ini. Ijazah itu kita uji dibandingnya. Ternyata 115, 16 dan 107 Sri Murtiningsih, Pak Mulyo dan Fronsio itu identik. Identik itu apa? Kelihatan semua dari logonya, huruf Z pada tulisan ijazah, posisinya sama persis ya, sampai mikromilimeternya saya. Kemudian huruf A pada tulisan sarjana itu juga masuknya sama pada logo. Nah, menariknya
Ketika 3 ijazah yang sudah identik dan asli ini, saya perbandingkan dengan ijazah 11120 yang itu miliknya Joko Widodo, yang ditunjukkan Barreskrim, ternyata tidak identik. Ternyata miliknya Joko itu meleset, ya, tulisan Z dan tulisan A itu meleset. Jadi artinya 3 ijazah pembanding, yaitu miliknya Sri Multiningsih, almarhum Hariwulyono dan Fronojiwo itu identik, yaitu sama keluarannya pada tanggal 15 November. Ijazahnya yang tertulis Jokowi, yang itu miliknya yang dipamerkan Barreskrim Mabes Polri. Jadi ini bukan sumbernya, sumber dari Barreskrim Mabes Polri pada saat press conference, tidak identik. Jadi dari sini yuk kita buka, kita harus cek bareng. Bisa ditunjukkan dengan cara yang sama saya menguji. Karena ini adalah metode identik yang dilakukan oleh Barreskrim dan hasilnya tidak ada satu ijazah yang identik dengan ijazahnya Jokowi. Berarti ijazahnya Joko Widodo itu tidak identik dengan ijazah-ijazah yang sudah dipastikan aslinya. Itu, Andra. Baik, kalau Mas Yaakob secara hukum apa sebetulnya makna dari dokumen tidak identik ini? Ya, Mbak Diandra, sebelum kita masuk ke definisi identik tidak identik, mungkin saya harus klarifikasi sedikit bahwa yang disampaikan Mas Roy mengenai metode yang digunakan oleh Barreskrim itu tadi adalah salah dan atau tidak benar. Kenapa sih bilang salah? Karena Barreskrim itu meneliti atau menguji ijazah Pak Joko yang asli. Sedangkan Mas Roy sendiri udah tadi memperlihatkan ini, jujur saya baru lihat nih, tadi yang tayangan-tayangan tadi itu adalah foto dari dokumen yang menurut beliau adalah ijazah Pak Jokowi. Jadi dari metodenya aja sudah tidak benar. Yang satu meneliti asli, di mana Pak Jokowi mengantarkan langsung barang itu, diteliti asli, dilapor langsung ya, di puslapor. Sedangkan yang diteliti oleh Mas Roy ini adalah foto nih, yang menurut Mas Roy ini yang ditayangkan ini, jujur saya baru lihat adalah foto dari yang menurut beliau adalah ijazah. Jadi dari situ aja sudah tidak benar. Sehingga yang lain saya tidak perlu komentari, karena dari metodenya saja sudah tidak apple to apple dan tidak benar gitu ya. Nah, kemudian sedikit kalau kita flashback Mbak Diandra, dulu kan dari pihaknya kubunya Mas Roy lah saya bilangnya lah ya. Kubu Mas Roy dulu menganalisa suatu gambar yang menurut beliau dulu didapat foto dari UGM, kemudian foto dari kader PSI dan lain-lain. Kemudian kubu mereka meminta pada Barreskrim untuk harus periksa, harus diambil ijazahnya sehingga dipuslaporkan. Kemudian kami memberikan kepada puslapor, walaupun ini masih dalam penyelidikan, tapi Pak Jokowi dengan itikat baiknya memberikan agar masalah ini tidak berlarut-larut untuk diperiksa. Nah, Barreskrim sudah memeriksa dan dikatakan sebagai identik. Sekarang balik lagi, mereka mundur lagi nih. Yang dari memeriksa asli, sekarang menganalisa foto lagi. Yang menurut mereka adalah foto dari... Ya, karena Barreskrim ditampilkan itu kopi, Mas. Sabar, Mas. Saya tadi nggak mau motong Mas Roy ya. Mohon maaf, Mas. Oke, silakan. Ya, kemudian, setelah itu sudah mundur lagi, jadi kita agak bingung nih, Mbak Diandra, untuk menalarkannya ya. Dulu foto, kemudian asli, sekarang asli sudah dikategorikan identik, mundur lagi ke foto. Nah, tadi Mbak Diandra nanya lagi, menurut hukum itu identik, tidak identik seperti apa? Nah, harus bisa dibedakan Mbak, bahwa hasil puslapor dengan hasil penyelidikan. Hasil puslapornya itu tentu boleh ditanya semua ahli, hanya bisa mengatakan identik atau tidak identik. Nah, bahasa ada kepalsuan atau asli itu adalah dari hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, karena telah ditelaah saksi-saksi, kemudian semua dokumen-dokumen yang telah diperiksa, dan terakhir itu juga dari puslapor menyatakan identik, maka disimpulkan tidak ada tindak pidana, sehingga tidak bisa dinaikkan kepada penyidikan dan harus di stop penyelidikannya. Yang artinya ya berarti ijazahnya asli, karena tidak ada pidana atau tidak ada dugaan tindak pidana pemalsuan. Jadi itu dari sisi hukumnya begitu, Mbak Diandra. Baik, Mas Roy, ini kan menganalisa lewat foto begitu. Metode apa sih yang sebetulnya Anda lakukan? Kemudian dalam pemeriksaan dokumen digital sendiri, bagaimana Anda menentukan apakah ijazah tersebut itu asli, salinan atau hasil modifikasi? Inilah nama metode identifikasi. Oke, kenapa saya tampilkan yang fotokopi yang terlihat ya? Karena itu yang ditampilkan Barreskrim kemarin pada press conference. Kalau memang Barreskrim yang punya ijazah yang ditampilkan, itu pun sanggup seksa. Jadi apapun sebetulnya saya tidak masalah ya. Tapi karena ditampilkan harus di atas Pak Dir itu, Bapak Dono itu adalah yang fotokopi itu, maka saya tampilkan itu. Saya juga bisa kok, saya juga punya
uji yang sudah diupload oleh si Sandi itu pun juga sama hasilnya karena itu tidak identik. Jadi kalau ada aslinya sih kita periksa, kita bukakan aja. Barreskrim jangan menutupi prosesnya. Yang buka, saya pun sudah buka sampelnya, saya tuh apa saja, nggak ada saya yang ditutup-tutupi kayak kemarin. Barreskrim kan tutupi 3 sampel tuh milik siapa, ya gitu. Ini jelas betul sampelnya 15, 16, 17 dibandingkan 1120 video. Kalau tadi dikatakan kenapa itu hanya foto atau foto publik, oke, karena itu yang telah secara resmi pada saat press conference tanggal 20 saja pada saat press conference ditunjuk yang asli, ada yang asli, yang asli kita cek karena sama. Kalau ternyata yang foto ternyata tadi dikatakan itu disaksikan, benar sekedar dikatakan itu ada kebohongan publik dong yang ditampilkan, itu kan fotokopi seluruh jika itu fotokopi itu yang ditekan Barreskrim. Ya kalau yang ditekan bukannya fotokopi, saya pun sanggup memeriksa. Jadi artinya buka-buka, gak usah ditutupi. Ini tuh terbuka tanpa kunci. Kalau mau palsu akan palsu, kalau asli kata asli. Itu ada. Baik Mas Roy, saya akan ke Mas Yakub. Mas Yakub, dalam konteks ini kan jika memang tidak terbukti begitu adanya pemalsuan secara hukum, dan apakah pihak yang menyebarkan narasi tidak identik ini bisa dikenakan sanksi hukum? Tentunya semua sudah diatur ya Mbak, bahwa siapapun yang menyebarkan berita yang tidak benar, yang dapat mencemarkan nama baik, kan ada dua nih, ada pencemaran nama baik, ada fitnah juga. Fitnah itu tentunya menyebarkan berita yang tidak sebagaimana seharusnya. Nah, pasti dapat dikategorikan harus bertanggung jawab ya untuk tindakan tersebut. Tapi kan ini kalau kembali lagi, kalau Mbak Diandra ingat di awal-awal bulan-bulan yang lalu sudah agak bergeser nih kan, awalnya itu mengenai font, kemudian bergeser lagi sempat ke skripsi, sekarang balik lagi ke ijazah. Itu pun mungkin karena mereka tidak memiliki dokumen aslinya, yang mereka menganalisa berdasarkan yang foto-foto gitu kan. Nah, kembali lagi sebenarnya kami jadi mempertanyakan nih, definisi ilmiahnya nih harus disamakan dulu. Karena kalau menurut pandangan kami dan ditanyakan kepada seluruh ahli, ilmiah itu kan tentunya metodologi harus jelas, sumber dokumen harus jelas, kesimpulannya pun dengan semua asumsi-asumsi dan dengan semua parameter yang jelas. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku menggunakan ilmiah tapi sumber dokumennya aja sudah tidak benar, ya itu jelas hasilnya juga tidak benar. Nah, kalau dia berani mengategorikan atau menuduh sesuatu, mengkonklusikan dan menyebarkan fakta itu atau kata-kata itu, kesimpulan itulah secara masif, nah ini kan tidak benar menurut pandangan hukum. Jadi ini yang kami coba juga luruskan berkali-kali dari sebelum pun ada laporan-laporan ini, dari bertahun-tahun lalu kita sudah bilang, mohon di stop penyebaran berita seperti ini, begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Roy dan Mas Yakub sudah bergabung bersama dengan Newsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Mas Roy dan Mas Yakub. Thank you Mas Roy. Thank you.